Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat pun yang kita ucapkan, insyaallah kelak nanti yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersama Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita juga kehadiran daripada beberapa tamu, di antaranya Al-Ustaz Sayyid Hamid bin Ahmad Al-Haddad. Beliau ini kalau di mana tadi nanya, silsilah beliau ini nyambung ke Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi beliau ini nasabnya nyampe kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, jadi alhamdulillah barakah. Fadl min Allah. Kita ini di majelis seperti ini selalu mendapatkan pandangan dari Allah, insyaallah. Kita mendapatkan pandangan dari Nabi, pandangan daripada sahabat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Alhamdulillah malam hari ini kita ada kehadiran daripada salah satu keturunan beliau yang nasabnya sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau ini kalau sampai ke Buyut Hamidnya, Buyut Hamid yang kita pernah ziarah di Asgab, beliau keturunan yang ke-8. Ada apal disebut kita tidak apa. Walhasil sampai ke-8. Habib Hamid sampai ke Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah. Keempat. Jadi kalau beliau ini ke-8 berarti 12 keturunan. Dari Al-Habib Abdullah bin Haddad sampai beliau ini ya lebih kurang 12. Lebih kurang 12 keturunan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah fadl min Allah, dan mendapatkan keberkahan daripada sahabat dengan kehadiran cucu beliau, dan mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita insyaallah. Insyaallah nanti kita ada sedikit mendengar nasihat beliau tentang mungkin nasihat-nasihat yang berkaitan dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Alhamdulillah juga kita kehadiran Ustaz Syarif Al-Badri yang selalu menemani Al-Bagir untuk hadir di majelis ini. Kemudian juga Al-Ustaz Abdul Salam, guru kita yang selalu memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana kita meniru daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga bil khusus kepada Sahibul Bait Akhina Badrul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di rumah beliau. Mudah-mudahan Anda bertempat dengan hal ini, mudah-mudahan ini rumah insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang juga yang tinggal di rumah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqamahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Anda diluaskan rezekinya, rezeki yang halal yang berkah, diangkat segala macam penyakit zahir maupun batin. Anda intinya segala yang baik kita minta sama Allah, segala yang buruk jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa afiyah. Anda bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita yang hadir, masyaallah hadirin rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan mendapatkan doa juga yang sama, mudah-mudahan keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ini tertib kita ubah sedikit ya, karena bertepatan hall, jadi Al-Bagir akan membacakan sedikit manaqib singkat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mungkin minggu kemarin sudah dilakukan di Masjid Al-Haddad hallnya, tapi kita mengambil keberkahan. Alhamdulillah tiap tahun Habib Hamid majelis kita ini mengadakan hall. Majelis kami ini lebih kurang sudah 4 tahun lebih kurang. Alhamdulillah fadl min Allah. Kegiatannya seperti inilah Habib, pindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Doakan mudah-mudahan selalu istiqomah insyaallah. Ini yang hadir nih biasanya ramai, mincaknya cuaca nih kan. Kemudian gara-gara libur kemarin dianggapnya libur. Intinya majelis ini untuk umum, bukan cuma untuk anggota majelis. Siapapun yang bisa hadir diatur kehadirannya. Sekali lagi mohon doanya agar majelis ini selalu mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yuk sama-sama kita dengarkan manaqib singkat, mengambil keberkahan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad, mengenal sedikit atau sekelumit tentang kehidupan beliau. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada manaqib ini, kita sedikit lebih banyak kenal kepada siapa pengarang kitab
ataupun pengarang daripada rotib yang sering kita baca setiap malam Selasa Anda, atau yang kita baca mungkin di rumah-rumah kita di waktu maghrib isya dan di waktu-waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan kami untuk membaca sedikit manaqib singkat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Al-Imam Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad lahir pada hari Rabu malam Kamis tanggal 5 di bulan Safar tahun 1044 Hijriah. 1044 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Jadi kalau dari lahirnya beliau itu lebih kurang 400 tahun, 4 abad. Beliau dilahirkan di desa Sabir, di kota Subair, di kota Tarim, Hadramut, negeri Yaman. Adapun nasab beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Ahmad Al-Bagi bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sahib Irbad bin Ali Khalaq Gazam bin Alwi bin Muhammad Sahib bin Muhammad Sahib bin Alwi bin Ubaidillah bin Ali Al-Muhajir Allah bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Rabi Al-Imam Ibn Imam Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Sibit Al-Husain bin Al-Imam Amirul Mu'minin bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tua beliau yakni Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ayah beliau dikenal sebagai seorang yang saleh, lahir dan tumbuh di kota Tarim. Al-Habib Alwi sejak kecil berada di bawah asuhan ibunya Syarifah Salwa, yang dikenal sebagai wanita yang ahli ma'rifat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad banyak meriwayatkan kekaramahan daripada ibu beliau. Kakek Al-Haddad dari sisi ibunya ialah Syekh Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi, yang termasuk ulama yang mencapai ma'rifat yang sempurna. Suatu hari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad mendatangi abah daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad, mendatangi rumah daripada Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Pada waktu itu abahnya beliau ini belum berkeluarga. Lalu ia meminta Al-Habib Ahmad Al-Habsyi mendoakannya. Lalu Al-Habib Ahmad berkata kepadanya, anakmu adalah anakku, di antara mereka ada keberkahan. Kemudian Al-Imam Al-Habib Alwi menikah dengan Hubabah Salma binti Idrus bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Idrus adalah saudara daripada Al-Habib Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Husain ini adalah kakek daripada Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Mu'allib Sintud Durar. Masya Allah. Maka lahirlah dari pernikahan itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika Al-Imam Al-Haddad lahir, ayahnya berujar, aku sebelumnya tidak pernah mengerti apa yang pernah diucapkan oleh Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang terdahulu. Setelah lahirnya Abdullah, aku baru mengerti. Aku melihat pada dirinya tanda-tanda daripada sinar al-wilayah atau sinar kewalian. Adapun masa kecil beliau, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, begitu banyak perhatian yang beliau dapatkan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan beliau dari segala yang diharamkan. Penglihatan lahiriah beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh penglihatan batin atau basirah. Ya, penglihatan basirah. Jadi atau kemarin anak duduk dari salah satu murid Al-Habib Abdullah bin Faqih, punya mamang, punya ami. Beliau mengatakan ada salah satu kalimat yang kalau diucapkan orang itu golil adab kepada Al-Habib Abdullah Haddad, kalau mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah Haddad itu buta.
itu Al-Habib Abdul Haddad buta, tidak bisa nengok. Nah, itu boleh adab sama beliau. Beliau itu tidak buta. Kalimat yang pantas itu apa? Beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Makhfufun basar. Jadi secara lahiriah beliau itu tidak bisa melihat, tetapi pandangan batiniahnya, basirahnya itu lebih tajam daripada pandangan lahiriahnya. Jadi dikatakan termasuk boleh adab kalau mengatakan beliau itu buta. Memang secara lahiriahnya buta. Di mana beliau di usia di batin yang lebih kuat dan berharga, yang mana hal itu merupakan salah satu pendorong beliau agar lebih giat dan tekun dalam mencari cahaya Allah di dalam menuntut ilmu agama. Beliau mengalami daripada kebutaan itu pada usia 4 tahun di saat beliau terkena penyakit cacar. Cacat yang beliau derita telah membawa hikmah. Beliau tidak bermain sebagaimana anak kecil sebayanya. Beliau habiskan waktunya dengan menghafal Al-Quran, mujahadah nafas, beribadah dengan tekun melawan hawa nafsu, dan mencari ilmu. Sungguh sangat mengherankan, seakan-akan anak kecil ini tahu bahwa dia tidak dilahirkan untuk yang lain, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecilnya Al-Habib Abdullah bin Haddad mengerjakan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tidaklah mengherankan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan sebagai wali kutub. Nah, wali kutub ini kedudukan wali yang paling tinggi yang Allah berikan kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sejak usia masih remaja. Adapun guru-guru Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di antaranya Al-Qutb, Al-Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang sering kita baca juga, Dr. Al-Attas itu guru daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian Al-Ulama Al-Habib Aqil bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Aqil bin Syekh Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Al-Ulama Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Maulad Aidid Ba'alawi, Al-Ulama Al-Habib Sahal bin Ahmad bin Hasan Al-Hudaili Ba'alawi, Al-Mukarramah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf, Al-Imam Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar bin Syekh bin Abdurrahman Segaf, Al-Habib Sayyid Syekhan bin Imam Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Syekh Abdin Ahmad bin Syekh Nasir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syekh Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syekh Al-Rabillah Ahmad bin bin Akhtar Hussein bin Syekh Al-Qutb Al-Rabbani Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Idrus. Kemudian Syekh Al-Faqih As-Sufi Abdullah bin Ahmad Ba'alawi Al-Asqah, Sayyidina Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qushayshi. Adapun murid-murid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad, di antaranya ini yang diketahui, kalau guru beliau ini banyak, ini di antaranya. Adapun murid-murid beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra beliau sendiri. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang ini salah satu murid beliau yang ya bisa dibilang yang terkenal. Di antaranya beliau adalah pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Ya enggak? Kalau pernah belajar fikih, nah Ustaz Syarif Mekah, untuk kita ya. Ustaz Syarif Mekah ngajar kitab karangan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Risalatul Jami'ah, kitab fikih. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sabing, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman Segaf, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Taha Sofi Segaf, dan lain sebagainya. Adapun dakwah beliau, ini kita ngambil yang singkat. Adapun dakwah beliau, berkah ketekunan dan akhlakul karimah yang beliau miliki pada saat usia yang sangat dini, beliau dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan guru-guru beliau sebagai dai, yang menjadikan nama beliau harum di seluruh penjuru wilayah Hadramut dan mengundang datangnya para murid yang berminat besar dalam mencari ilmu. Mereka ini tidak datang hanya dari Hadramut, tapi juga datang dari luar Hadramut. Mereka datang dengan tujuan menimba ilmu, mendengar nasihat dan wejangan
serta mengambil keberkahan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di antara murid senior beliau, Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah putranya Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad dan yang lain sebagainya yang tadi telah disebutkan. Mereka lah orang-orang yang sungguh mengharapkan keberkahan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Selain mengkader pakar-pakar ilmu agama, beliau juga mencetak generasi unggulan yang diharapkan mampu melanjutkan dakwah daripada kakek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga aktif merangkum dan menyusun buku-buku nasihat dan wejangan, baik dalam bentuk kitab ataupun surat menyurat atau dalam bentuk syair, diwan. Kemudian sehingga banyak buku-buku beliau yang terbit dan dicetak dan dipelajari serta diajarkan dan dibaca, kemudian dialih bahasakan sehingga ilmu beliau benar-benar manfaat tanpa diragukan lagi. Keberkahan ilmu itu kita rasakan sampai sekarang. Kemudian beliau juga menyusun kitab wirid yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi di awal berpikir sebut adalah rutib yang kita baca, Rutibul Haddad, yang mana beliau ini mengarang daripada kitab daripada Rutibul Haddad ini itu tepatnya di malam Lailatul Qadar tahunnya 1071 Hijriah lebih kurang. Yang terakhir, akhlak dan budi pekerti beliau. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memiliki perwatakan badan yang tinggi, berdada bidang, tidak terlalu gempal, berkulit putih, sangat berhaibah, dan tidak pula di wajahnya kesan maupun ada bekas cacat, parut cacat. Wajahnya senantiasa manis dan menggembirakan orang lain di dalam memandangnya, di dalam majelisnya. Ketawanya sekedar senyuman manis. Apabila beliau gembira dan girang, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Subhanallah. Majelis kendalian beliau senantiasa tenang dan penuh kehormatan, sehingga tidak terdapat hadirin yang berbicara maupun bergerak, bagaikan terletak seekor burung di atas kepala, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat hadir di majelis beliau. Dan itu diantara adab majelis. Adab majelis itu diantaranya memperhatikan, mendengar apa yang disampaikan daripada orang yang menyampaikan nasihat tersebut, dan tidak dianjurkan untuk menoleh ke belakang. Doang lewat, menoleh ke belakang. Makanya di dalam majelis ilmu tidak disunahkan dan tidak dianjurkan untuk orang yang baru datang ucapkan salam baru masuk. Assalamualaikum, dikuatkan misalkan. Kalau sekedar untuk tangan dia mungkin tidak masalah. Sekedar untuk kode. Tapi mengucapkan salam tidak disunahkan. Karena kenapa? Mengganggu di dalam konsentrasi di dalam majelis. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad berbicara dengan orang lain menurut kadar akal mereka dan senantiasa memberikan hak yang sesuai dengan taraf kedudukan masing-masing, sehingga apabila beliau dikunjungi oleh orang-orang pembesar, beliau memberikan haknya sebagai pembesar. Kiranya didatangi orang yang lemah, beliau melayani dengan penuh, dengan kemuliaan dan dijaga hatinya. Apalah lagi kepada orang yang miskin. Jadi beliau tidak memilih siapapun orang yang berkunjung kepada beliau. Ini kalau anak baca galau panjang. Walhasil begitu banyak akhlak daripada beliau radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan insyaallah kita akan mendengar daripada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hamid. Yang mudah-mudahan ini akan menjadikan diri kita bagaimana mencontoh daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, yang beliau ini ibarat bahasa itu menjeplaknya Nabi. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini menjeplak Nabi. Kenapa? Tidak ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggalkan. Bahkan di akhir hidup beliau, di dalam keadaan beliau sakit, beliau itu sempat memanjangkan rambutnya, batas bahu. Sampai ada satu orang mendekati, ibarat bahasa itu nih, Habib, kenapa tidak dipotong rambut tuh biar kelihatan rapi lah, begitu. Atau beliau radhiyallahu anhu, dia mengatakan tinggal satu sunnah nih lah yang belum aku gawikan, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti apa? Beliau tidak ada satu sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggalkan. Kenapa?
beliau melihat inilah satu bagian untuk mendekatkan diri kepada Nabi SAW melalui sunnah Nabi SAW, untuk mendapatkan kecintaan Nabi dengan menghidupkan sunnah Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, agama Rasulullah SAW. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi kalau tidak menghidupkan sunnah Nabi bohong. Maka beliau mengatakan, orang yang cinta kepada aku, orang yang menghidupkan sunnahku kepada Nabi SAW. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku kelak nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun wafatnya beliau wafat pada hari Senin malam Selasa. Nah, jadi minggu kemarin itu pasnya itu tanggal 7 Zulqa'dah, Senin malam Selasa. Selasa itu sudah tanggal 7. Tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Jadi kalau kita hitung sekarang ini 311 tahun yang lalu beliau wafat dalam usia 98 tahun. Masya Allah, panjang umur, berkah. Sampai sekarang keberkahan beliau kita dapatkan. Beliau disemayamkan di pemakaman Zambal, Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi ada buka hadat tersendiri ya, betul? Karena ini belum ke Hadramaut ya. Jika ini sudah ke Hadramaut, insyaallah kita ke Hadramaut. Karena pagi tadi dapat ijazah dari kita punya guru Al Habib Rahman Hafsi untuk bisa cepat ke Hadramaut. Habis ini lanjut insyaallah. Bukan, ada ya komplit pasti. Biar kita bisa ziarah ke Zambal. Ziarah ke Zambal, kota yang sangat luar biasa di Tarim sana. Nah, di Gubah Al-Haddad ini ada Dr. Haddad, ada gubah khusus. Di situ beliau di pemakanan Zambal. Beliau dikuburkan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada beliau dan juga kita dengan keberkahan daripada beliau radhiyallahu anhu. Sebagai penutup, adapun kitab-kitab yang beliau tinggalkan kepada kita umat Islam yang saat ini alhamdulillah fadl minallah, kita sering duduk di majelis guru-guru kita yang di situ diajarkan oleh kitab-kitab beliau yang tidak asing lagi, di antaranya An-Nasihut Diniyah wal Wasaya wal Al-Imaniyah. Itu sering diajarkan tentang nasihat-nasihat agama. Kemudian Ad-Da'watut Tammah. Itu juga alhamdulillah kita pernah belajar, diajarkan oleh guru kita Ustaz Umar bin Ali Asgab. Kemudian Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwal wal muhibbin. Ini jarang. Al-Fusul Al-Ilmiyah. Kemudian kitab Al-Hikam, Risalah Adab Sulukul Murid. Ini juga sering diajarkan. Sabilul Ittikar. Nah, kitab Sabilul Ittikar ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Alhamdulillah ini kitab baru dibuka di Masjid Al-Haddad oleh guru kita Al-Ustaz Umar bin Ali Al-Asgab. Jadi yang punya waktu diaturi karangan Imam Al-Habib Al-Haddad ini di Masjid Al-Haddad setiap Sabtu malam Ahad ba'da salat maghrib. Baru dibuka kita nih. Jadi baru sekali pertemuan kami. Beliau kemarin berangkat, malam minggu tadi ada. Nah, malam minggu ini. Jadi yang ada waktu silakan, ini kitab luar biasa tentang perjalanan kehidupan manusia. Manusia punya 4 alam, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Nah, di situ dipelajari. Yang ada waktu diaturi. Ba'da salat maghrib di Masjid Al-Haddad. Nah, kemudian Risalatul Mu'awanah, yang sering kita dapatkan. Yang terakhir Ittihafus Sa'id bi Wibatul Masail Ad-Durul Manzum Al-Jami'in Al-Hikam Wal-Ulum. Kemudian ada diwan. Diwan itu kumpulan syair daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kita pun mendapatkan bagian daripada keilmuan yang ada pada beliau, yang diwariskan oleh pada guru-guru kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan daripada setiap nasihat-nasihat beliau. Mungkin ini agak panjang sedikit, agak bersabar sedikit. Kita mari sama-sama dengarkan tausiah singkat yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Sayyid Fadil Hamid bin Ahmad
Al-Haddad. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di sini bersama-sama mencari ilmunya Allah dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukarram al-muhtaram, guru kita bersama Al-Sayyid Al-Habib Hadi bin Syahab, kadzalika Al-Habib Syarif Al-Gadri, Ustaz Al-Islam, kafatil hadirin yarhamni warhamkumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengingat Allah. Kalau kita pikirkan berapa banyak waktu yang kita buang-buangkan begitu saja ketik gunung. Sedangkan kita tahu habis meninggal ini ada pertanggungjawaban kalau. Tapi alhamdulillah detik-detik ini kita nikmati waktu kita mengingat sama Allah. Pacak kita banggakan waktu ini. Kalau kita pikirkan berapa waktu yang pacak kita banggakan di hadapan Allah. Di situ kita maksiat atau melakukan sesuatu yang mubah ada ketik gunungnya. Orang yang sudah meninggal itu berharap pengen hidup lagi, memakai waktu-waktu yang terbuang. Masyaallah hadirin alhamdulillah, langsung baik kita menyebutkan nasihat-nasihat atau manaqib singkat yang berkaitan dengan Imam Al-Haddad. Kita dengarkan tadi guru-gurunya Imam Al-Haddad, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pengarang Ratib Attas itu gurunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Luar biasa, sama-sama makfuful basar. Kaful basar. Makfuful basar itu kalimat halus. Ada yang mengatakan karimul ainain. Karimul ainain itu maknanya tak tengok juga. Makfuful basar ala dharirul ainain. Makna banyak di dalam bahasa Arab tentang tidak nyingok. Kalau kita ini mata nyingok, mata hati tak nyingok. Kadang dua-duanya tak nyingok. Tapi kalau haula minal rijal, ulama-ulama besar, mereka matanya tak nyingok, tapi mata hati tersebut melampaui jelaskan tersebut daripada mata zahirnya. Bahkan Imam Al-Haddad ada seseorang yang ingkar, yang tak demen sama Imam Al-Haddad, mengatakan Imam Al-Haddad, kalau bahasa kata kita ini sebut na'udzubillah dzalik, ngapain nak datang ke orang buta itu? Na'udzubillah dzalik. Sama terjadi kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sama-sama, kalau kita bahasa kita dikolak ke ulama besar, dikolak ke na'udzubillah dzalik. Maka jangan sekali-kali nak siapa itu di depan hadapan kita, nak itu orang soleh, nak tidak, jangan sama sekali kita merasa lebih bagus. Akhirnya kata Imam Al-Haddad, suatu ketika dia hadir di majlis Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad mengatakan, ya bulan, kau tengoklah, di dalam kopi kau tu ada lalat, nampak. Padahal Imam Al-Haddad tak tengok, nak menunjuk tahu bahwasanya Imam Al-Haddad tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan basirahnya atau hatinya. Masyaallah hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Anak Imam Al-Haddad, mungkin tadi belum disebutkan, anak Imam Al-Haddad itu ada 6 lanangnya. Aulad Imam Al-Haddad, di antaranya Alwi, keturunan Buyut Hamid, Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdul Haddad. Ada Hasan, tadi disebutkan khalifahnya Hasan. Khalifahnya Imam Al-Haddad dari anaknya penggantinya siapa? Hasan. Ada yang mengatakan dari murid Abu Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kemudian Husain, Muhammad, Zain sama Salim. Muhammad ada di Surabaya, banyak keturunan Imam Al-Haddad tersebar di luar. Tapi yang tertua katanya mengatakan Habib Hamid ini. Yang tercepat
nyambung ke Imam Al-Haddad, keturunannya di Indonesia siapa di Palembang nih? Bu Hamid. Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdul Haddad. Ya, disebut di Komplek Asgaf. Sama Datuk Murni, kalau kita ziarah ada Datuk Murni. Kawat Tengkurap dekat Sultan itu. Itu dulunya Buat Hamid. Dulu wallah alam kakak apa adik tak tahu, yang jelas dulunya. Hamid. Kita nih kalau nak banggo-banggo orang Palembang, kita paling banggo. Kanu kata-kata habaib balik-balik ke Palembang, bahkan dari Hadramut asalnya balik ke Hadrat sini go. Jadi Habib tersebut ke hijrah, anaknya ada yang balik lagi ke Hadramut. Jadi balik ke Palembang. Kalau kita nak banggo-banggoan, tapi nak untuk bilang dari terkadang orang yang dekat itu yang diharamkan oleh Allah. Orang yang dekat itu yang tertinggal dari keberkahan. Anaknya wali itu yang tertinggal dari kewalian, dari keberkahan seorang ayahnya. Abahnya wali, Qutb bin Al-Aqtab. Tapi siapa yang tertinggal? Anak tadi, ya bapak tukang hidup. Bapak ini tukang kota kanting. Maka yang kata ulama yang katakan kita ni senantiasa memandang orang tu bikhususiyatihi. Jangan zahir kita pandang. Dia zahirnya tukang hidup, tapi tak tahu kita ibadah sama Allah. Kita selalu husnuzan kepada manusia. Itu anaknya Imam Al-Haddad. Ada 6. Kemudian yang mu'allafat Imam Al-Haddad. Kita tahu tadi disebutkan Habib Hadi bin Syahab mengatakan karangan Imam Al-Haddad. Ada berapa banyak karangan Imam Al-Haddad? Di antara tersebut ada yang berbentuk kitab seperti Risalatul Mu'awanah, Sabilul Intikar tadi tentang kehidupan manusia. Kemudian juga Nasaihud Diniyah, banyak dia ketika silsilah karangan Imam Al-Haddad. Dan di antara karangan tersebut ada yang namanya Diwan. Diwan itu apa? Diwan Imam Al-Haddad, kumpulan qasidah-qasidah. Kalau kita tahu salamun kami skill hitam. Ada lagi banyak qasidah Imam Al-Haddad tersebut. Itu qasidah di karangan Imam Al-Haddad tidak sembarangan. Imam Al-Haddad ketika ada, kalau orang Arab biasa, syair-syair itu luar biasa. Pacak ngangkat ke orang, pacak nyampak ke orang. Kalau orang Arab nak ngatai orang, nyampak ke martabat orang dengan apa? Dengan syair. Lebih dari peluru, nembak orang. Pacak nyampak ke orang jadi hina. Syair itu, orang Arab. Kemudian nak ngangkat derajat, maka orang dulu fakir kebanggaan mereka tu dengan syair. Siapa yang paling pintar syair? Tunjuk duit untuk muji dia, naik derajatnya di hadapan orang zaman sekarang. Kalau kita ni mungkin medsos sekarang ni. Tapi orang dulu dengan syair. Nah, Imam Al-Haddad ketika ngarang diwan itu, ketika ada abiyat-abiyat bagus, syair-syair bagus memuji Rasulullah atau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan. Bagus kalimat-kalimat ini untuk memuji Allah, ada berapa bait ini, dibiarkan di otaknya Imam Al-Haddad sampai 18 hari atau 8 hari, berhari-hari. Untuk apa kalau kita tanya? Imam Al-Haddad ngetes, apakah ini lillahi ta'ala? Kalau lillahi ta'ala baru dicatat ke diwan. Biarkan dulu lama. Kalau emang itu ikhlas bakalan kekal abadi. Ditinggalkan sampai 8 hari atau 18 hari, ketika masih ada dicatat di diwan. Banyak, bahkan Habib Hasan Syatiri, gurunya Habib Salim, Qutb bin Al-Aqtab, itu beliau setiap ada rumah, mobil baru naruh diwan. Katanya diwan itu ketika ditaruh di satu rumah, satu tempat, Allah jaga dari 3 hal, minal harak, gharak, sama sarq. Kemalingan, kebakaran, kebanjiran. Rumah yang ada di Diwan Imam Al-Haddad. Namanya apa? Durrul Manzum lidawil uquli wal fuhum. Durrul Manzum lidawil uquli wal fuhum, kata Imam Al-Haddad. Ini nih bagi orang yang mempunyai pemahaman tinggi baru paham. Kalau kita ini yang belajar tahun-tahun di pondok tidak paham, apalagi tidak belajar. Ada majlis lagi tidak. Itu Imam Al-Haddad ngarangnya luar biasa. Dengan isyarah keikhlasan luar biasa. Kalau kita nyok kita Jurumiyah, kita itu ngarangnya ikhlas. Berapa banyak ulama tidak galak kecuali lillahi ta'ala. Bahkan kitabnya dibakar tidak ada mempan. Kitabnya dibakar tidak mempan. Ada yang dibabit ke laut, tetap utuh. Cuba kita gawe kita cek itu kan, depan orang ini, depan api, depan apa. Hancur kalau kita dibakar. Na'udzubillah dari. Tapi kita tidak kasih keikhlasan. Kemudian tadi itu, ketika uang punya diwan, dijaga sama Allah dari 3 hal. Nah, hal-hal penting ini, kalau pacak diingatkan, jangan sampai habis di sini keluar dari pintu, selesai kalau gagal tersebut. Tapi ketika hal-hal penting, dekat sama Allah, semangatlah. Kalau masalah dunia, kita perdagangan semangat, hari ini 100, besok 150 untung. Si bulan itu kawan kita 200, malah kita ini. Kalau masalah dunia, padahal dunia ini cuma cerita gitu. Habis ini mati, apa kita hadapkan sama Allah?
Kemudian rotib, Imam Al-Haddad itu punya rotib. Kita sekarang baca, alhamdulillahnya kita termasuk wong-wong melok Imam Al-Haddad. Insyaallah kita dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di akhirat. Karena wong soleh itu kecintaannya luar biasa. Dia ketika kenal sama kita tidak makan man ahabbana ma sayyabna au ma khallaina. Barang siapa mencintai kami Ahlul Bait, kata Imam Al-Haddad, ini saya kami tidak akan melepaskan kamu. Sago Allah ini. Bahkan diceritakan ada orang cinta kepada Imam Al-Haddad. Akhirnya dia dicinta sama Imam Al-Haddad, segalanya minta ini sama Imam Al-Haddad. Ngomong sama Imam Al-Haddad, ya Imam Al-Haddad doakan kami ini masalah dunia kami. Kata Imam Al-Haddad, kalau masalah dunia kau minta dewek, tapi kalau masalah akhirat tanggungan kami. Itu kalau cinta sama Ahlul Bait Rasulullah insyaallah aman. Bahkan katanya ketika dia cinta sama Imam Al-Haddad meninggal wong ini. Datanglah malaikatul azab. Ketika datang malaikatul azab, datanglah Imam Al-Haddad nyingkir ke malaikatul azab, tidak jadi wong tadi diazab. Kenapa kecintaan sama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sikok wong. Kena tenggelam belum ini? Ngantuk. Terus, aja terus. Ya. Itulah penyakit majlis taklim. Saya bantu pintar kan. Kita suka hadir, tapi tengok ke jauh. Makanya manusia ini harus lebih pintar dari setan. Jangan sampai kita dimain ke setan. Kalau pacak setan itu dekatnya itu. Ini buat sakit hati ke. Yo, lebih licik kita daripada setan. Ada orang cinta sama Imam Al-Haddad. Jadi dia cinta dan luar biasa sama Imam Al-Haddad. Setiap apa-apa ngadu sama Imam Al-Haddad. Pergi solat kata Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad anak hari ini kena ini. Kata Imam Al-Haddad pergi solat ada baiknya. Ini awak kamagol makna kita Imam Al-Haddad. Kemudian lagi ngadu lagi Imam Al-Haddad anak cak ini pergi solat ada baiknya. Allah tu nakdikan kita bagus galau. Bahkan ada belum sebut tauhid mengatakan di dalam qasidah Arhamar Rahimin mengatakan wa kullu fi'lik jamil. Ya Allah, segala perilaku engkau kepada kami ini, kepada makhlukmu bagus kalau ya Allah. Itu sesungguhnya orang arif billah kepada Allah. Tak cak kita seuzon, ngapo cak ini, ngapo cak ini. Bahkan Imam Al-Haddad mengatakan law walim wa kaif gauludil hamak. Kenapa cak ini? Kenapa? Mungkin be gauludil hamak itu kata orang bodoh kalau kepada Allah, tak pantas. Akhirnya dia ni ngadu-ngadu, bahkan suatu saat jari jemarinya putus. Nasallahu alaihi wasallam. Kena kecelakaan putus jari jemarinya. Ngomong sama Imam Al-Haddad, ya Imam Al-Haddad, inilah sekarang ni jari jemari anak putus. Cak mana kata Imam Al-Haddad pilih solat. Ada baiknya. Imam Al-Haddad itu demam berapa tahun? Bahkan belasan tahun, 40 tahun atau belasan tahun lama demamnya tidak kacing tahu. Beliau tidak pernah ngomong-ngomong. Cuma itu karena kepada Allah SWT tidak pernah ngutuk. Kemudian tak pernah cak kita nah, ya aku sakit curhat kamu wong. Yo, karena takdir Allah. Kalau Imam Al-Haddad tak ada cukup curhat sama sekali, nikmati sakit tersebut. Dan karena datangnya dari kekasih Allah SWT. Akhirnya jari jemarinya putus, dia sabarlah. Kata Imam Al-Haddad pilih solat. Aduh baiknya. Dia tapi yakinnya sama Imam Al-Haddad gurunya luar biasa. Akhir satu saat datang tibanya dia tersebut nak safar, pergi jalan. Safar dia sama Imam Al-Haddad mengatakan, jalanlah dia tersebut safar. Di pertengahan jalan tersebut ada sohro, ya, lewati sohro, apa namanya, padang pasir, ketemu pemukiman manusia. Bertamulah di situ tuh. Yang tadi dekat sama Imam Al-Haddad, punya ta'aluk kuat sama Imam Al-Haddad. Bertamu di situ. Kemudian ketika bertamu luar biasa disambut. Makannya lemak, makan daging terus. Kalau kita cek itu, berhari-hari makan daging terus. Cak mana kalau kita senangnya? Kemudian udah berhari-hari tersebut dia lemak dia ngasukan, lemak ini makan daging terus. Akhirnya suatu saat ada tibanya waktu di situ tuh, uang situ tuh ini kalau makan uang kanibal uang itu tuh. Dia itu kanibal. Katonyo daging manusia lebih lemak dari daging apapun. Ada yang pernah makan manusia, katonyo. Tapi jangan coba, haram. Ya. Kemudian wong tadi datanglah tiba siku-siku yang tadi yang pertama makan sengaja digemukkan untuk apa dimakan dagingnya. Siku wong dipanggil, dibunuh. Dia tak tahu apa, polos. Maju lagi dengan dia. Untuk bilang tadi setelah wong, tak malu kalau kita bayangkan kehidupan kita cek tadi. Maju dia, dipiksa lah dari kepala dia sampai nak disembelih ni, nak dieksekusi dia, nak dibunuh, nak dimakan. Pas jingok, ada yang cacat jari jemarinya. Sapi lagi tak lemak cacat no. Tak mencukupi syarat ketika dalam kita apa namanya kurban.
Akhirnya subhanallah juga jadi jemaah cacat. Tak galak, dibuang. Tidak jadi. Karena jadi jemaah yang putus, tak jadi leher yang putus. Paham tak? Kenapa? Dia ingat, hijau kata Imam Al-Haddad, ada baiknya. Ada baiknya terbukti. Kalau orang soleh tersebut, dia tengok apa yang takdirkan Allah, itulah yang terbaik. Ma'asyul hadirin rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Haddad tadi ngarang rotib, kan kita baca sekarang ini. Nah, kita sekarang ini nak tahu dulu rotib itu macam mana biar kita semangat. Benar-benar. Sebenarnya kalau kita beribadah sama Allah, telah dekat sama Allah tu sudah, tak usah fikir ke pahala. Fikir kita semangat dekat ke diri kita. Bahkan dulu disebutkan Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang solehah. Beliau tu pernah ngawak baju sama api. Ditanya banyak sama api itu untuk apa? Baju ni untuk anak matikan neraka. Api anak makan surga. Ini umpama perumpamaan. Kenapa kata beliau? Karena anak melihat berapa banyak orang beribadah, manusia beribadah karena mereka ini. Itu ibadah apa nak surga. Tapi tidak kalau sebagian solehin ibadah karena Allah Kalau tak kasih surga neraka tetap ibadah. Kalau kita kasih surga neraka. Tak kasih kewajiban solat, tak solat yang diwajibkan tidak solat. Tapi maka disebutkan Sayyid Abu Bakar bin Faqih di Hadramut Khalid Tarim, ada sekelompok manusia berdiri di pintu surga, nanya sama penjaga surga ni. Di surga ni tempat apa? Ada tak tempat ibadah? Dikatakan oleh malaikat tak kasih. Nama surga untuk nikmat-nikmat. Kemudian kalau cak itu kami dah galak. Kanulah kebiasaan ibadah sama Allah di dunia karena Allah, bukan karena surga neraka. Jadi berdiri di pintu syukur, nanya cik itu dijawab tak kata syukur ni tempat lemak-lemakan. Kalau cik itu kami dah galak, Allah perintahkan malaikat membelenggu mereka dengan belenggu zahab, emas untuk masuk ke mereka untuk masuk syurga. Kalau kenapa? Kalau kelezatan mereka ibadah sama Allah sampai tak galak masuk syurga kalau tak kata tempat ibadah. Kalau kita fikirkan ibadah itu untuk apa? Kemudian Imam Al-Haddad dengan rotib kan, rotib tersebut dikarang dari hadis-hadis baru. Jadi kalau orang mengatakan bid'ah tidak masuk akal, kurang belajar gitu. Carilah di kitab hadis ada galau di situ. Dan juga sikut-sikut zikir itu, ya latifan bil khalqi, ya lima bil khalqi, ya khabir. Setiap lafaz itu mempunyai faedah sangat banyak. Ini dikumpulkan sama Imam Al-Haddad dengan kewalian beliau, kebersihan hati beliau, kumpullah itu. Ibarat makan-makan lemak galona. Imam Al-Haddad tahu cara tersebut dikasih ke kita. Bahkan katanya roti Al-Haddad atau roti Al-Attas ketika dibaca ke 40 rumah sekitar dijaga sama Allah. Berkat sikap rumah ni baca. Lebih kuat daripada 40 penunggang kuda. Penunggang kuda tu kuat uangnya, harus pintar. Ini 40 lebih kuat. Kalau orang itu kesantai tidak baca. Buktilah, tapi jangan nantang. Cobalah lah, aku maju roti, kau habis kesantai. No. Kenapa? Nantangnya yang salah. Tapi ketika kita benar-benar, insya Allah tidak apa-apa. Ketika dibacakan rotib tersebut. Kemudian ya aman dari sihir, dari santet kalau kita buktikan tersebut. Kemudian ada cerita Ali bin Muhammad bin Hafid. Kakaknya Habib Umar bin Hafid, kalau kita tahu Habib Ali Masyhur bin Hafid. Itu pernah cerita, kita dulu di Tarim dengar cerita sering. Di hadap mana? Kuburan Imam Al-Haddad beliau cerita. Kalau kita insya Allah nyampe kalau bertemu Imam ini ziarah Imam Al-Haddad kemudian dapatkan bisyarah yang sangat besar. Kita nyampe insya Allah ke sana. Habib Ali Masyhur itu duduk ketika ziarah itu pagi ilmu gadam ada sagifahnya, ada atapnya. Keluar ke Sayyidina Abdullah Al-Idrus. Sayyidina Abdullah Al-Idrus ada kubahnya kebut, kemudian jalan. Nah jalan kecil di situ tutupan. Apa namanya? Sama cak sagifah tadi itu atap. Di bawah itu Al-Haddad galau, dapat tanah wakaf hadiah dari Al-Idrus. Siapa namanya Al-Idrus atau menunjukkan wakaf untuk Al-Haddad galau situ. Nah antara Imam Sayyidina Abdullah Al-Idrus sama Imam Al-Haddad ada jalan kecil. Itu Raudhun min Riyadil Jannah, mustajab doa situ. Maka gua kalau keluar dari Sayyidina Abdullah Al-Idrus jalan pelan, berdoa galau segala hajat di situ. Mustajab doa. Kita bayangkan dulu, insyaallah nyampe galau. Tak meninggal kecuali sampai ke sana. Iya. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali Masyhur sering duduk sama ini, dia makam Imam Al-Haddad pasti di kamar situ. Dia Habib Umar bin Hafid atau beliau. Keseringan dulu Habib Ali Masyhur, karena Habib Ali Masyhur itu yang dituakan di kota Tarim. Itu Habib Ali Masyhur menceritakan, fadilah rotib Imam Al-Haddad. Dulu pernah terjadi ada kapal. Dulu kan perjalanan pakai kapal kalau antar negara pakai
kapal sebulan 2 bulan baru nyampe. Itu ada di ketika kapal jalan antar negara tersebut ada namanya apa namanya? Iya, badai. Badai yang menggoncang. Kalau kita nyiok gunung tinggi, nah badai itu kadang-kadang naikkan angin sampai banyu tersebut seperti gunung. Kapal jadi kecil. Kalau kita nyiok badai sekali ngamuk di laut, itu makhluk Allah cuman. Ketika Allah gerakkan, baca kalau itu kapal yang besar jadi kecil. Kalau badai ngamuk, ini ketika badai bekerja ngamuk ini apa namanya? Lagi marah laut tersebut, badainya luar biasa. Ini apa namanya? Sekelompok ada siko uang muter di kapal itu. Uang muter di kapal, kemudian berteriak, "Afikum minal Yaman, afikum min Hadramut." Ini makna cerita tersebut. Nanya, ada tak dari Hadramut, dari Yaman? Muter-muter, ada sekelompok manusia yang mengatakan, "Yo, kami dari Yaman." Kemudian, kamu tahu tak? Telepon Rasul Imam Al-Haddad. Tahu tak kamu Rasul Imam Al-Haddad? Lagi laut, lagi kacau balau. Uang anak selamat nyiapkan pagi ini. Kalau kalian ini tak, nagi dia. Ada tak dari kantor kalian ini yang tahu Rasul Imam Al-Haddad? Dari Yaman. Tahu kami dari Yaman. Kemudian tahu tak kamu Rasul Imam Al-Haddad? Tahu. Sekarang baca. Lagi laut, lagi magai itu. Nak dari nak sebab ya. Kemudian bacalah. Mulai dari awal cak kita tadi maco dari awal baca tersebut. Kemudian laut mulai tenang. Tenang. Coba kalau kita pikirkan, santet apa bacanya ini mah? Tenang ke laut. Kalau kita pikir santet lah, pikir jawab kotok, akan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita mikir apa yang baca? Ini roti memang ada ketika dibagikan laut jadi tenang. Jadi laut tenang. Kenapa roti memang ada tadi? Kemudian uang tadi itu kelompok yang dari Hadramut nanya, kau ni siapa? Ngapa baca kau tahu ni? Ini apa namanya? Fadilah roti. Tahu tak katanya? Aku ni bukan Muslim, kafir. Yang tadi nyebutkan roti memang ada, kafir, bukan Muslim. Kejut bu. Ngapa kau banyak tahu? Kalau dulu pernah juga kejadian macam ini, tiba-tiba sekelompok manusia maco dikit-dikit. Anak bingung, tanya apa itu? Roti memang ada dari Hadramut. Ini baru kecil Allah tunjukkan tersebut dari fadilahnya roti. Sebenarnya dari hadis balik ke Nabi kalau. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu ketika dawam dalam rotib dan juga kata ulama man wadhaba ala qiraatir rotib mata ala husnul khotimah. Barang siapa yang senantiasa maca rotib hadar atau rotib atun insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kan disebutkan yamutul mar'u ala ma asya alaih atau kama qol. Satu keterangan mengatakan manusia itu akan mati dalam keadaan biasa hidupnya. Kalau kita mikirkan maca rotib mati husnul khotimah. Cak mana itu cuma maca bagaimana husnul khotimah. Karena manusia ini akan mati atas kebiasaan dia itu. Kalau biasanya hidup zikir benar gawainya mati. Siapa mana bagus mati dalam keadaan zikir? Itulah harapan kita. Ya, maka mati tersebut niscaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Isra Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam nyingok manusia badan tersebut mumtali' bin nur. Terpenuhi luar biasa penuh dengan cahaya badan seorang tersebut. Rasulullah nanya malaikat Jibril, ya Jibril ini nih malaikatun mudarrab atau nabiyyun mursal. Ini malaikat yang dekat sama Allah atau nabi yang diutus sampai dapat keutamaan pacak badannya bercahaya kalau. Nabi heran. Ini manusia ini badannya bercahaya kalau. Nabi heran, ini pasti Rasul atau malaikat mudarrab. Ya caknya ini Rasul. Nanya malaikat Jibril, kata malaikat Jibril bukan ya Rasulullah. Ini umpama dari umatmu yang mana lisanuhu ratbun bi dzikrillah. Yang mana lisannya sering berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat keutamaan di sisi Allah dengan derajat tersebut. Yang terakhir, Imam Al-Haddad itu luar biasa. Kalau kita nyok ini kewalian tak boleh di akhir. Kewalian itu nyok dari awal. Cak mana perjuangannya? Pengen cak wali nyari berkah. Tak tahu wali itu alim kan? Nyari ilmu wali tersebut. Syekh Abu Bakar bin Salim nunggu nak belajar sampai disirami kepalanya. Biar belajar. Kalau kita kan belajar sekali, ustaznya ngetes sedikit lagi. Ustaz itu je itunya. Sago ustaz itu. Gua nak belajar benar-benar, kolak aja. Padahal ilmu kalau pengetesan. Syekh Abu Bakar bin Salim tegak di depan lawang. Bahkan gurunya itu bukan dari habaib, tegak no. Sampai nunggu jam-jam dites sama gurunya. Kemudian ada banyak kelompok yang tengah siram ke kepalanya. Dan jadilah Syekh Abu Bakar bin Salim Gutub dengan Al-Gutub. Dari kecil jadi Gutub sudah. Itu perjuangan tersebut. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad belajar luar biasa. Kita tahu sholatnya
Tak usah melok solatnya lah, Imam Haddad melok siwak melok. Nah, siwak ini namanya. Kita lah tahu, cuma praktek nak katik kadang-kadang nak usul zalik nasallallahu alaihi wasallam. Ini siwak, rakaatain di siwak khairun min sab'ina raka'ah ini siwak. Kata ulama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat pakai siwak lah. Siwak ni harga 10,000. Paling mahal 10,000. Cuma kalau masalah ayat, akidlah sah. Insya-Allah. Habis ini lupa. Keluar dari itu lupa nak amalkan hadis Rasulullah. Cuba kalau kuota lupa nak kuota langsung ke kuota. Hal tersebut, kadang kuota masuk kuburan tak? Tidak kacau bunuh. Gagal itu kadang-kadang itu diadab oleh Allah. Tapi kalau masalah akhirat cepet-cepetlah. Imam Al-Haddad mengatakan, "Ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju min Allah an qad amiltu biha." Tidaklah satu sunnah disunnahkan oleh Rasul. Apa sunnah di dalam hadis? Tengok. Perilaku gerak-gerik Rasulullah itu. Ini siwak, jalan, cara makan. Tidak ada sunnah Rasulullah di itu Imam Al-Haddad minggu kalau. Illa wa arju min Allah an qad amiltu biha. Tidaklah satu sunnah disunnahkan oleh Rasulullah kecuali aku berharap kepada Allah, aku telah melakukannya. Itu harapan ulama besar-besar kalau. Mereka berharap sama Allah besar. Ajak kita, ya Allah, semoga jadi orang soleh ya. Doanya tak ada semangat. Tapi Imam Al-Haddad tidak. Setiap sunnah Rasulullah pengen beliau aku. Sampai sebutkan tadi sama Habib Haji bin Syihab. Sampai sikut lagi sunnah Rasulullah. Berarti kalau kamu tengok di kitab hadis, apa di sunnah Rasulullah Imam Al-Haddad sudah melakukan. Kita juga semangat mereka. Kecuali sikut, mandung rambut sampai pundaknya nak bahu. Karena Rasulullah sebutkan sya'ruhu ma bainal jummati wal wafrah. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Itu sama Rasulullah. Sampai Imam Al-Haddad sebelum meninggal sempat panjang rambut. Kalau kita pikirkan berapa banyak sunnah Rasul kita lakukan. Masuk kamar mandi masing-masing. Adabnya masuk kamar mandi. Kata Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir, kata yang qasidah ya arhamar rahimin. Ketika wong ngamalkan sunnah masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi kan ada sunnahnya sejarah. Sebutkan nama ustaz. Aku jangan remehkan hal-hal sunnah kecil. Kita lah lakukan belum? Belum. Ustaz itu jelas ke wuduk. Kau lakukan belum? Belum. Nah, hal itulah Allah tanggung jawabkan omongan kau itu di hari kiamat. Tapi kita pikirkan, adalah kita amalkan sunnah tersebut. Kata Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir, ketika sunnah kamar mandi kita praktekkan, kamar mandi itu bagus tak? Tidak, jauh dari masjid kamar mandi, tempatnya jelek, tempatnya syaitan. Tapi di situ ada sunnah Rasulullah, masuk dengan kaki kiri, pakai sandal, pakai kopiah. Sunnah yang sebut hanya surah tahu. Kalau kita zaman sekarang namu, oi masuk kamar mandi, jangan main kopiah bagus untuk sholat. Kalau bodoh, ini aneh, ustaz ini salah. Padahal kita ada, kenapa ngomong kayak itu? Bodoh. Kalau sudah saya bengak kata orang Palembang. Iya, karena kebodohan buat galau. Tapi karena ilmu, wong tahu mana benar. Berarti sama ini salah nak masuk kamar mandi, buka kopiah. Tapi sunnahnya nutut kepala. Nah kata Habibullah bin Husain bin Tahir, wong yang ngamalkan, kemudian muka kelano cak mano, kemudian ini cara istinja, istibro diajak kalau sama ulama babu dukhulil khala, ada dalam kitab fikih budak-budak kecil lah. Di hadron budak-budak kecil sudah paham kalau itu. Kita besar-besar kadang mandi wajib tak jelas. Wudu salah-salah, maka ni tahu seberapa lama itu wajib digosok kalau. Tak sadar, nyangkulah dekat di sisi Allah, tak ada tahu azab kan nunggu. Karena kenapa? Kebodohan. Banyak kan zaman sekarang. Maka kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, niscaya orang yang mengamalkan tersebut sunnah Rasulullah tidak keluar dari kamar mandi kecuali dia bawa nurnya Rasulullah. Ini tempatnya hino. Sunnah Rasulullah kita lakukan. Pecah mano kalau sholat gobliyah, ba'diyah. Sumur hidup jadi umat Rasulullah. Pernah ngaku ke sunnah gobliyah, ba'diyah? Aduh. Doa tidak keluar dari sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belai langsung. Pecah paling penting ini, adu gawe penting tuh setiap detik. Padahal ngokok. Kalau berapa detik kalau sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang rahmatullah, minta maaf terlalu panjang. Mungkin ini bisa bermanfaat buat al-bagi sendiri dan antum-antum sekalian. Hadza ma aqulu lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hamid bin Ahmad Haddad, yang mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita untuk kembali ke jalur daripada salaf kita, orang-orang soleh, di antara Imam Habib bin Haddad yang beliau banyak berjasa
apa yang telah beliau lakukan semasa hidup beliau, yang kalau kita tengok tadi sedikit atau sejarah daripada beliau, daripada masa kecilnya, kemudian dalam perjalanan hidupnya luar biasa beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kalau kita nak ukur diri kita ini sulit untuk mengikuti apa yang telah beliau lakukan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, mulailah dari yang kecil. Menurut pandangan manusia, orang-orang soleh itu naik derajatnya, dia tidak melihat kecilnya sunnah itu, tapi dia melihat siapa yang mengajarkan sunnah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sunnah yang ketika masuk kamar mandi. Di antara makamnya Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tohir itu diangkat derajatnya, kewaliannya diangkat derajatnya, tadi disebutkan oleh Ustaz Hamid. Abdullah bin Husain bin Tohir ini diangkat, diantaranya diangkat makam kewaliannya gara-gara istiqomahnya beliau di dalam menghidupkan sunnah keluar masuk kamar mandi. Jadi kalau istiqomah di dalam sunnah kamar mandi tadi dapat cahaya Nabi SAW, naik derajat kewalian. Bagaimana kalau seandainya sunnah-sunnah yang lain yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, enak. Makanya wajar Imam Habib Abdul Haddad mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan saat ini, yuk kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat keadaan diri kita sejauh mana kedekatan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, ketahuilah bahwasanya di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita itu ada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita menghidupkan sunnah Nabi SAW kecuali kita ingat kepada Nabi. Seolah-olah Nabi itu ada di hadapan kita. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi ada sunnah Nabi. Di antaranya masuk keluar masuk kamar mandi. Ketika kita nak berpakaian ada sunnah Nabi. Ketika kita nak bercermin ada sunnah Nabi. Ketika kita nak menyisir rambut ada sunnah Nabi. Ketika kita nak keluar rumah ada sunnah Nabi. Ketika kita nak masuk rumah ada sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi SAW yang kalau kita lakukan dan sering kita sampaikan di dalam majelis ini, minimal ada tambahan-tambahan daripada sunnah Nabi yang kita lakukan. Jangan itulah terus, bukan berarti itu tidak ada berkah. Berkah, makna berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kita berkah, bertambah kebaikan, bertambah juga sunnah Nabi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini di dalam pelaksanaan majelis kita pada malam hari ini. Kebiasaan majelis kita, Ustaz Hamid, ada 2 kitab yang kita bahas. Kitab Akhlaqul Banin tadi yang diasuh oleh Ustaz Abdul Salam, kemudian bagian ambil barokah daripada kitab Bidatul Hidayah ini. Jadi 2 kitab yang kita bahas setiap malam Selasa. Untuk malam ini kita ini dulu pray dulu saja. Jadi insyaallah di malam-malam berikutnya pembahasan kitab ini akan kita akan baca, karena mengenai waktu mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, tapi yakin akan bertambah keberkahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada orang-orang saleh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت الغفور الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. Mudah-mudahan